Menurut gua ya, untuk saat ini Timothy itu belum bahaya karena dia belum humble. Oh. Nah, itu kalau menurut gua ya. Tapi kalau dia udah jadi orang yang humble, ini orang bahaya banget, apalagi di Indonesia ya. Nah, masalahnya kalau Timothy didebatin canggih, secara otot kalah, nyali kalah, pemikiran kalah, secara umur juga kalah. Kan kita mantan nih. Mantan apa tuh? Nah, itu biasanya bayangin dong. Kenapa dari seluruh banyak orang yang react, lo nggak nge-react? Sekuat-kuatnya Mas Aji ternyata kalah sama demam. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kita kembali di Strongcast. Gue suaranya agak ini ya. Grogi kali lu. Grogi gue yang dateng. Iya. Anjir. Enggak lah, aku yang grogi nih, gede-gede badannya. Bayangin berat saya adalah angkatan shoulder press orang kayaknya. Tapi guys, kali ini emang Dokter Tirta ini datang langsung dari, nggak mungkin dari Jogja enggak ya? Dari Jogja. Dari Jogja? Dari Jogja. Langsung dari Jogja. Aku di sini cuma kantor, rumah Jogja. Jadi boleh dari Jogja ke Jakarta cuma ngurus kantor bentar, terus langsung ke sini. Tapi itu tadi mobilmu, Dok? Iya. Api itu mobilmu. EV kan, enggak EV itu wishlistku dari, aku kan punya diecast-nya dulu. Terus ya itu dari tahun lalu beli, terus baru datang di Maret. Belinya barengan sama Mas Ringo Agus. Oh. Udah wishlist itu toh, EV udah, habis itu ya udah. Aku tuh dari dulu nggak pernah beli mobil baru. Mobil bekas terus karena bapakku yang ngajarin kan teori keuangan. Depresiasi tahun ke-5, tahun ke-8 kalau mobil udah nol. Jadi beli bekas aja. Oke, ya baru kemarin mobil baru pertama aku yaitu. Guys, jadi apa bintang tamu kita ini, Dokter Tirta ini punya kesamaan sama Mas Canggi. Apa? Apa tuh? Suka marah-marah. Tapi udah nggak marah-marah, dari tadi nggak marah-marah. Dulu. Sekarang lebih zen. Ini yang lagi marah-marah. Ini lagi. Nggak, tapi marah-marahnya logis. Marah-marahnya logis. Iya. Kalau Bang Cagi ini kan marah-marah nggak pakai kata-kata kotor. Lebih ke marah-marahnya jelas poinnya. Kalau aku Jawa dulu lebih gila itu kayaknya. Oh. Kayaknya kalau ketemu Bang Haji kayaknya habis tuh. Baru diajar dumbbell aku. Satu dumbbell 40 kilo. Aku malah penasaran deh. Sekarang PB-nya, PR-nya deadliftmu berapa ya, Pak? Sekarang 340-an Kilo kan? Iya. Tuh, benar kan Pak Dedi. 340 kilo tuh konve apa subuh tuh? Konven. Tuh kan? Gila deh banget. Wuh. Kalau sumo kan cewek. Woi. Nggak bisa protes ya yang ngomong doi. Squat PR squat 280. Edian. Form room. Sampai Iya, bawah. Full. Pakai kini sleeve only. Bench press 220. Edian. 220 bench. Tapi kan 1 RM. Yang kalau maintainnya. Oh, 180. Itu berapa rep? 10. 8. Kayak Coleman ya. Takut saya. Shoulder press jadi. Wah, kalau shoulder press lumayan kuat sih shoulder press. 180 juga. Kanan kiri 90. Iya. 4 Jangkrik. plate. Jangkrik, Cok. 180. Beratku tuh 74. Berarti aku tuh angkatan shoulder press ya. Pemanasan lo, angkatan pemanasan. Kalau standing shoulder press 150 3 kali. Idian. Nggak duduk ya. Itu Makanya jangan marah-marah lo di sini, Dok. Nggak jadi saya tahu diri. Kalau Bang Canggi masih ngejar. Enggak. Masih ngejar PR. Kalau saya kan bodybuilding, jadi masalah beban angkatan nggak gitu mikirin. Udah itu penasaranku terjawab. Berkecimpungnya sama macros kalori. Siap, gitu. ampun ya. Nggak takut kalau ini takut coy. Sekali angkatan 300 berapa shoulder press-nya 180 kilo. Wah, edian, Cuk. tapi di Smith. Tetep aja lah. 180, Cuk. Tapi sekarang emang lagi fokus ini ya. Aku malah dibalik, Pak Haji. Jadi aku tuh fasenya ada 4. Jadi di 2022 aku endurance cycling, suka sepedaan dulu. Yang aku pusing, stres, marah-marah. Yang ngebuat aku berubah tuh endurance cycling, sepedaan jarak jauh. Terus karena cedera terus, akhirnya di 2023 mulai bulking. Tapi bulking pertamanya tuh campuran sama calisthenics, itu sama teman-teman Yubai CJ.
gymnya Ciko, zaman masih ada. Terus di sana PT, baru 2023-2024 bulking ke 77. Wah 2024 ngerasa berat, kena lari. Nah sekarang di 2025 pengen nyoba bulking sambil maraton. Ternyata yang hilang pertama tuh trap sama tricep. Kalau maraton? Iya, tricepnya kerasa banget hilang, trapsnya juga. Cuman untuk back sama legnya masih aman, stabil. Nah sekarang pengen nyoba, bisa nggak sih sebenarnya bulking sambil maraton? Kalau dari beberapa artikel bisa. Cuman pengen ngerasain, bisa nggak sih? Aku tipikal kalau baca tak terapin ke diriku dulu. Oh ternyata bisa. Bulking sambil maraton, cuman capek makan. Makan tuh aku bisa 7 kali sehari. Sehari. Ini tadi sarapan udah 2 kali, ini siang harus 2 kali gitu. Tapi kalau bagi orang yang hobi makan enak. Maka aku ketergantungan banget sama makan sama suplemen. Karena nggak ngejar kalau kita cuma makan toh. Suplemen whey pasti. Whey sama isolate dua-duanya. Berapa scoop sehari? Bisa 2 sampai 4. Tapi aku campur alpukat. Nggak bisa kalau whey itu muntah. Itu beneran apa adeganku yang di YouTube itu beneran muntah. Nggak kuat aku kalau minum whey itu tuh muntah. Gitu. Tapi dok, protein itu kan bener segitu pentingnya untuk atlet-atlet yang apa endurance juga, strength juga. Oh jelas. Jadi kalau dari aku tuh, aku mengenal surplus protein itu kan karena teman-teman nge-gym ya. Aku tuh justru angkat beban dulu, lariku konsisten baru 2024. Jadi bener-bener aku konsisten lari itu baru dari 2024 bulan Maret. Berarti hitungannya belum lama, baru 1 tahun 4 bulan. Dan protein itu penting karena fungsinya 3 kalau di aku. Jadi yang pertama tuh buat recovery-nya dulu. Orang kalau proteinnya nggak cukup, itu nanti exhausted-nya numpuk. Itu indikatornya. Udah, jadi tidur mulai nggak nyenyak, terus bangun tuh capek terus, HR-nya mulai naik, detak jantungnya, terus yang dulunya larinya 5 kilo kuat berapa, turun. Terus kalau nge-gym angkatannya tambah berkurang. Nah yang kedua itu baru pembentukan serabut otot yang robek. Nah pas lari kan tetap serabut otot ada yang robek, makanya pegel-pegel. Nah yang terakhir itu adalah membantu kestabilan dari hormonal itu sendiri. Kadang buat teman-teman yang ngerasa kalau lari terus tiba-tiba baunya jadi pesing, amoniak, itu bisa jadi yang dibakar bukan lagi karbo sama fat, yang dibakar adalah protein dari ototnya. Nah salah satu efek samping pembakaran protein yang jadi energi itu ureumnya naik, jadinya keringatnya nanti bau nggak enak. Nah itulah akibat karena banyak bilang saya lari-lari kok baunya nggak enak. Bisa jadi yang lari-lari baunya nggak enak itu yang dibakar proteinnya. Nah, bau belerang gitu. Iya. Benar-benar nggak enak pak. Bau sengak pesing gitu loh. Asem, bau asem banget. Nah itu biasanya bahaya gitu. Aku tuh visual. Itu akibat proteinnya di otot dibakar jadi energi. Nah, pas aku edukasi buat lari, itu banyak yang gimana ya? Di orang-orang yang lari itu masih menganggap yang penting carbo loading. Mereka tuh takut angkat beban dikarenakan rata-rata temennya aku tanya ya, kenapa takut angkat beban? Karena takut mereka menganggap bahwa angkat bebannya akan menggedekan otot sehingga nanti larinya tambah berat. Padahal sebenarnya enggak, mereka latihan strength itu biar loadnya ototnya stabil dan mereka nggak akan segede orang yang bodybuilder juga. Akhirnya mereka proteinnya berkurang. Nah sekarang dengan edukasi mereka mulai meningkatkan intake protein jadi recovery tambah cepat. Nah berarti kesimpulannya suplemen whey protein itu bukan untuk jadi badan gede kan dok? Bukan. Tapi memenuhi kekurangan protein itu yang orang mungkin belum ya. Nah terus ada pertanyaan netizen, lah kalau kebanyakan suplemen akan gagal ginjal. Nah gini, tubuh kita tuh tahu bahwa kapan tubuh kita butuh protein lebih atau enggak. Kalau kamu cuma minum suplemen, terus kamu nggak ngapa-ngapain, ya itu kan dibuang lewat ginjal. Otomatis aktivitas ginjal berlebih. Nah kalau kamu pengen tubuhmu menyerap protein lebih banyak, berarti kegiatan-kegiatan yang membutuhkan recovery banyak itu harus ditingkatkan, sehingga protein yang masuk itu dibuat membangun. Jadi fungsinya otot kan membangun. Nah kalau misalkan tubuh nggak dilatih, cuman berharap oke, aku makan dada ayam 1 kilo sama suplemen, tapi dia nggak latihan, ya tubuh nganggepnya ngapain cok protein disimpan? Nggak butuh kita. Nggak butuh, dibuang. Dibuang gitu. Nah itu kesalahan orang anggapnya saya pengen gemukin badan, terus dia cuman makan, betul makan doang, cuman makannya ini akhirnya jadi fat. Protein yang berlebih itu akhirnya jadi fat. Nah berarti
sedikit terbantah kali ya kalau orang mau jadi bodybuilder tuh langsung 3 kali berat badan, langsung 2 kali berat badan. nggak harus ya? Iya, best advice-nya mungkin dinaikin secara bertahap kali ya dok ya, dari 1,5 sampai ke 2 gitu. Sampai akhirnya metabolismenya itu terbiasa dan disesuaikan dengan latihannya. Jadi ini aku baca buku, aku benar-benar baca buku bahwa orang itu terbiasa shortcut. Yes. Itu alasan banyak ego lifting. Ego lifting itu terjadi karena shortcut. Otot itu kan harus bisa ngangkat, misalkan shoulder press-nya kan 180. Ya, tak angkat tuh ya. Orang bisa shoulder press 180 itu nggak bisa tiba-tiba instan dalam setahun 180. Yes. Dia bertahap dulu tuh, karena serabut ototnya tuh dilatih. Yang dulunya tensionnya cuman kuat 20 kilo jadi 25, 30, 35. Nah, orang tuh pengen shortcut. Wah, 25 langsung ke 50. Akibatnya loadnya itu berlebih, tire terlalu banyak. Yes. Nah, kalau tire terlalu banyak, maka intake protein harus lebih banyak. Nah, tubuh belum terbiasa dengan intake protein sebanyak itu. Nah, makanya itulah pentingnya bodybuilding itu bagiku proses. Yes. Orang yang bisa melakukan latihan angkat beban terus-menerus di gym dalam waktu bertahun-tahun itu bentuk bahwa dia disiplin sama dirinya sendiri. Bukan goblok. Bukan goblok ya. Bukan. Cuman aku udahlah capek kalau gitu. Kenapa dari seluruh banyak orang yang react, lo nggak nge-react? Karena aku yakin orang ini nggak akan respon. Oke. Gitu. Jadi karena aku udah pernah ketemu dia, ketemu Mas Timothy, terus aku bilang, wah shit, ini kayak statementnya akan blunder nih. Kenapa? Karena di gym itu orang yang menghabiskan uang untuk melakukan gerakan yang sama berkali-kali setiap hari selama bertahun-tahun itu bukan karena dia goblok, tapi itu disiplin. Yes. Karena dia menghargai proses. Karena itu nggak bisa di shortcut. Yes. Lu mau punya uang 1 triliun, lu nggak bisa shortcut tiba-tiba otot lu jadi gede kecuali lu Captain America. Tony Stark, Super serum ya. Bisa, kan bisa. Tony Stark jadi krempeng, di serum 1T gede. Tony Stark Iron Man. Iron Man. Tapi kan dia bapaknya yang nemuin. Oh iya. Ya kan? Benar. Steve Rogers. Steve Rogers Benar. disuntik. Nah, kalau si Timothy bisa menemukan serum itu, nggak apa-apa. Dia boleh ngomong itu. Baru boleh lah goblok-goblok. Boleh. Goblok lo semua. Tapi dia jadi serum itu jadi atlet. Cuman money itu kan tidak bisa men-shortcut proses yang terjadi di otot. Lu mau punya uang 100M, 200M, 300M, tetap semuanya akan, kalau lu mau pengen membuat massa otot besar, lu harus latihan push pull leg. Kalau gue masih push pull leg. Tiap hari, tiap 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, bertahun-tahun, belasan tahun, dan harus bulking terus. Gak bisa bulking terus, harus ada bulking cutting sampai 11 tahun. Gak ada tiba-tiba lu langsung bread gede. Dan itu masih tergantung sama genetik, pola kerja, habit, recovery, rest. Gak ada shortcut untuk itu. Nah, karena gak ada shortcut, titik tertinggi investasi menurutku tuh health. Karena gak ada shortcut. Gak ada shortcut, gak ada luck, gak ada luck di situ. Even lu mau suntik steroid anabolik, lu gak latihan tetap gak bisa apa-apa. Tetap harus latihan. Nah, makanya di situ aku bilang kenapa gak respon? Ya karena aku pernah di fase Timothy. Dulu. Fase kayak gitu tuh adalah fase orang yang dia punya income sangat besar. Sudah mencapai fase freedom, lebih muda daripada orang pada dasarnya. Anak muda, dan di fase anak muda tuh orang akan cenderung bersuara daripada mendengarkan. Dan akhirnya karena dia jarang mendengarkan, yang terjadi semua saran yang dia dapat sulit masuk ke prinsipnya. Masing-masing kan punya prinsip ya. Masing-masing punya prinsip. Mas Haji punya prinsip, ini punya prinsip, Mas Tangki punya prinsip, aku punya prinsip. Nah, masukan-masukan dari Jimbro ini ke dia nggak masuk nih. Dan dia tidak sulit untuk klarifikasi karena itu prinsip. Nah, mungkin Timothy usia 35 fasenya beda. Makanya aku yakin orang ini kalau sampai kalau si Timothy ini sampai tiba-tiba buat klarifikasi minta maaf, berarti itu mencerminkan kedewasaannya. Wih, benar. Tapi lawan lu, gua nggak sanggup, energi gua nggak sebanyak itu. Iya, dan menurut lo statement dia kali ini blunder nggak? Karena kan bukan kali ini aja dia ibaratnya melakukan bisa dibilang penghinaan ya sama komunitas-komunitas. Oke. Nah, menurut lo gimana tuh? Kalau untuk yang sekarang blunder nggak? Ya, karena aku sudah pernah ngomong di podcast. Jadi mungkin buat teman-teman netizen bisa dicek podcastku sama Timothy. Aku udah bilang bahwa aku nge-gym dulu baru lari. Terus dia tanya, nge-gym kan tuh gerakannya sama, nggak bosen dok? Enggak, di situ aku udah bilang kalau lu bisa melakukan gerakan yang sama, even lu bosen, lu bentuk lu konsisten. Terus gue counter kan seperti diri dia, lu bangun pagi, apa kerjaan pagi yang lu lakuin?
yang ngeliatin PC sih dok, ngeliatin LCD terus perkembangan grafik, ya itu sama kayak gua. Karena kan untuk menjadi itu kayak juga gitu, monoton ya. monoton itu ngeliatin grafik terus tiap hari kan yang dilatih matanya. Kalau kita otot, terus dia bilang, kenapa lu ngelatih otot? Ya karena di masa tua kalau otot tuh gak dilatih, kropos dong. Ya selesai sih emang. Selesai. Dan dia tuh sebenarnya punya uang kapabilitas untuk membentuk gym di rumahnya sendiri. Dan sebenarnya dia tuh pernah nge-gym. Dia kan basket. Makanya gue heran mengeluarkan statement itu. Hostnya yang berhasil memancing dia mengeluarkan itu. Oh gitu. Hostnya itu kan juga live streamer kan. Berhasil mengepus dia untuk mengeluarkan statement itu gitu. Jadi ya kalau menurut gua ini agak berbanding terbalik dengan statement dia. Karena kan setahu gua dari obrolan gua sama Timothy itu adalah orang yang menjunjung tinggi proses. Untuk mencapai level dia sekarang kan butuh proses yang dia banggakan dari usia 18 tahun kalau nggak salah. Nah, ketika dia menyerang ini itu pure menurut gua adalah obrolan tongkrongan yang nggak harusnya dibawa ke live streaming. Dan itu nggak bisa diedit. Dan itu nggak bisa diedit. Dan ini diambil hikmahnya. Ya gym itu harus dilakuin malahan menurut gua ke setiap orang. Kalau angkat beban nggak dilakuin setiap orang, ya orang masa tua kita akan kropos. Dan kan kemarin netizen ada yang lu react, gue pengen bantu lu nih di sini. Jadi lu kan ngeriak yang netizen yang ya kalau bagi saya uang dulu, baru saya cari kesehatan. Oh iya kan? Iya. Salah. Gimana lu mau cari uang kalau lu nggak sehat? Iya. Nggak bisa. Jadi rata-rata orang yang mencari uang ngepush, baru cari kesehatan, lu nabung nih sampai 25 sampai 35. Di usia 40 lu akan memanen hal itu semua. Dan pertanyaan gue ke teman-teman netizen itu yang fansnya beliau, fansnya Mas Timothy, untuk mencapai seorang Timothy itu kemungkinannya 1 banding 1 miliar. Event nggak mungkin diulang lagi. Oke, 1 banding 1 nggak mungkin keulang lagi. Untuk menjadi seorang Timothy. Beneran, itu sulit. Lu harus membutuhkan eskalasi yang luck luar biasa untuk mencapai level dia. Lu bisa mencapai level mungkin agak ya 20%, 30%. Untuk mencapai level dia itu sulit. Harus dibutuhkan eskalasi kayak pandemi lagi. Jadi dia itu hasil luck. Menurut gua antara konsistensi sama luck. Karena sama kayak gua. Body terus lu kedua kan yang gua garis bawahi Mas Derek. Kita tuh dibantu sama genetik. Kayak pelari Indonesia mau latihan sengoyo apapun ada genetiknya pelari Kenya. Mereka sudah lahir di situ. Ya masa kita protes sama atas bahwa kok dia bisa kenceng? Nggak mungkin kan? Nah yang terjadi di Timothy itu adalah konsistensi dan luck. Dia jangan melupakan luck ini. Konsistensi dan luck. Dan untuk mencapai level Timothy, dan ini buat fans ya, bisa nggak kayak Timothy? Bisa, tapi sulit. Sangat sulit. 1 banding 1 miliar. Iya, sangat sulit. Dan harus diulang lagi. Harus diulang lagi dengan cycle yang sama persis, dengan kondisi sama persis. Sulit sekali, beneran. Tak akui dia jago di situ. Nah, kalau dia meminta orang lain sesuai standarnya, itu seperti Dr. Tirta zaman rambut pink, membuat semua dianggap salah, bahwa semua harus sesuai standarku. Dan akhirnya pas aku gue sejarah jauh baru sadar apa yang terjadi di Dr. Tirta pun itu juga luck. Dr. Tirta juga luck. Aku lahir sebagai anak tunggal. Bapakku ahli keuangan. Jadi bapakku dosen. Orang lain butuh les, aku gak butuh les. Orang lain masuk FK butuh duit, aku udah dibayarin bapakku. Orang lain bertaruh buat generasi sandwich, aku udah dapat warisan. Nggak perlu susah payah cari uang buat rumah, bapakku udah menyediakan. Sehingga uang yang aku cari bisa membuat usaha. Itu kan akhirnya aku baru sadar di 2020, 2022, wah gak bisa aku menerapkan standar ini ke orang. Karena apa yang terjadi di aku tuh ya takdir juga. Tapi konsistensinya itu, tanpa konsistensi ya keberuntungannya aku punya dari nasib ini gak akan jadi apa-apa. Makanya ketika dia membuat statement, gym itu goblok karena membosankan, melakukan gerakan sama tiap hari, lebih cerdas lari. Ya menurutku saat itu karena dia merasa posisi lagi di atas, dia blunder mengeluarkan kalimat itu. Sebenarnya simpel kalau dia mulai menurunkan ego prinsipnya, terus dia buat video sendiri minta maaf, itu akan lebih fair ya. Betul. Tapi faktanya kan sampai sekarang belum. Tapi dia sih ngomongnya badannya yang jadi banget gitu ya. Yang jadi banget. Sebenarnya nggak yang nge-gym biasa mungkin gitu ya. Ya dia nge-gym tuh. Nah lucunya gini, si Timothy itu pernah nge-gym di SMA. Jadi agak lucu kan kalau dia ngeluarin statement itu. Dia juga basketnya jago, tinggi banget. Bahkan aku bilang orang kaya dia tuh kalau nge-gym
atletis. Dan aku bilang sama dia, levelmu itu kalau atletis punya uang, kamu kayak Jeff Bezos. Oke. Kaya raya, atletis, udah nggak bisa debat lagi. Nah makanya aku bingung kan. Kayak Andrew Tate deh, dia kan mengidolakan banget tuh kan Andrew Tate tuh. Itu yang aku bingung tuh adalah idol-idolnya dia itu nge-gym semua. Iya. Agak nggak relate kan, makanya aku bingung. Ya dia harus mengeluarkan statement sendiri kenapa dia mengeluarkan hal itu. Cuman aku menggarisbawahi fansnya ya bahwa nyari uang dulu baru sehat. Enggak, sehat dulu baru nyari uang. Nah berarti dari apa yang lo omong itu, mau uang lo sebanyak apapun lo harus olahraga, itu bener dong? Oh iya, nggak bisa shortcut ya Pak. Lo punya uang 1 triliun, tapi akhirnya lo sakit-sakitan kena sindroma metabolik, tidak bisa merasakan uang itu. Nggak bisa. Setelah lo mati, uang yang lo cari itu akhirnya buat siapa? Buat anak lo kan? Apakah dari, nah kita nggak tahu. Apakah ketika lo udah di alam bakal, lo tahu uang lo akan dipergunakan untuk hal baik? Emang lo bisa ngurus? Ini uang yang papa cari ya pas hidup. Papa mati uang nggak bisa. Ketika lu udah mati, udah lu mati. Kali ada orang dalamnya. Lu nyuruh malaikat. Jadi itu yang aku harus baik, bahwa olahraga tuh nggak bisa shortcut. Dan mau sekaya apapun, lu tetap harus, untuk mau longevity lu harus olahraga. Itu alasan kenapa aku lihat beberapa orang terkaya di dunia sangat concern di olahraga dan health. Jeff Bezos atletis, Mark lah, si Zuk lah. Zuk tuh menurut gue yang paling bisa jadi contoh ya. Dia larinya kenceng, atletis, MMA juga jago. Orang ngapain coba kalau ya orang kaya yang kayak gitu? Beberapa tokoh-tokoh orang kaya di Indonesia juga sangat atletis badannya. Betul. Karena nggak bisa dibeli pakai uang. Atletis itu dan kemampuan fisik tidak bisa dibeli pakai uang. Nah, kan jadi untuk lo semua, kalau di podcast ini gua yang terlalu banyak omong ya kan, lo harus pahamin karena Aji baru keluar dari rumah sakit, dia masih demam ya. Gak usah dibilang. Ini makanya kan keringetan terus tuh karena dia habis minum obat. Ini berarti demam 39. 39 turun ke 37 tuh harus keringetan. Berarti normal ya kalau keringetan. Ini berarti lagi nurunin suhu tubuh. Suhunya sekarang normal karena panas tubuh dikeluarin lewat keringat. Kelihatan ini nih disenggol dikit bisa pingsan ini. Sekuat-kuatnya Mas Aji ternyata kalah sama demam. Yes, terbukti kan? Sakit tidak maksimal. Nah, betul. Berarti harus benar-benar sehat biar dan supaya supaya benar-benar bisa produktif ya dok ya. Iya. Gue nanya ini dulu deh. Apa tuh? Soal steroid. Oh, kenapa? Kan kita mantan nih. Mantan apa tuh? Lu harus, ini nggak boleh dipotong nih. Oh iya, maksudnya kita mantan ntar disangka kita ada apa-apa lagi. Kita mantan drug user yang steroid. Yang abuse ya mungkin dulu ya. Terus? Steroid. Sekarang udah stop. Hati-hati lah ya. Cycle-nya diturunkan. Iya. Terus? Nah, terus maksudnya sebenarnya kalau kayak bodybuilding yang kita ngomongin sejarah general nih dok ya. Kalau ini kan ngomongin profesional kan udah emang harus. Apalagi lawan-lawannya juga pakai internasional. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, banyak 1-2 kasus. Ada yang heart failure, gagal jantung paling sering gagal jantung. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi kedokteran atau dari sisi dokter sendiri itu gimana nanggepinnya dok? Ini aku jawabnya subjektif Tirta, disclaimer nih. Ini karena pasti akan dipotong sama Clipper. Aku tidak masalah seorang bodybuilder ngambil steroid atau fase cycle atau enggak. Aku nggak peduli itu. Karena kalaupun mereka ngambil steroid, mereka nggak bisa tiba-tiba besoknya langsung atletis. Itu terbukti. Mau kamu pakai cycle sampai semahal apapun, ada yang habis Camry 1, tapi kalau nggak latihan nggak akan jadi. Itu nomor 1. Nomor 2, ada analogi yang menarik dari temanku namanya Bang Vijay. Vijay Kalisterik. Itu teman kita juga. Karena kenapa aku panutan dia? Dia itu soalnya juara semua kalisterik. Dan aku belajar kalisterik dari dia. Itu di Bekasi kan, dia dekat sini. Dok, bayangin, kamu mau perang, lawanmu tuh bawa tank. Masa kamu bawa bambu runcing? Ya menang sih kemerdekaan kemarin. Cuman kan reality diulang lagi nggak bisa dok. Iya sih. Nah karena mereka sudah tahu membawa itu, kita nggak bisa nggak ngikutin mereka. Itu nomor 2. Yang nomor 3, semua atlet sebelum melakukan sesuatu sudah tahu risikonya. Dan itu tidak terjadi hanya bodybuilder. Kita anggap lari. Lari itu intake energi gel gula itu banyak loh pak. Lari 80 kilo kan, ini makanya aku bilang sama Pak Felix. Pak Felix kan sangat tidak suka sama gula tambahan. Yes. Aku bilang sama beliau, Pak, tapi
Jujur aja Pak, orang yang ultramaraton, larinya 60 kilo, 100 kilo, itu kan butuh energi gel. Energi gel kan isinya gula tambahan, maltodextrin semua. Iya. Mereka kalau disuruh makan nasi sama madu ribet. Nah akhirnya apa resikonya penggunaan maltodextrin yang berlebihan pada pelari-pelari jarak jauh? Ya masa tua. Pasti gulanya nggak akan stabil. Ya. Berarti sama dong statusnya. Yes. Nah ketika kita sudah melakukan olahraga dan kita punya goal yang sangat ambisius, itu pasti ada trade off atau risiko yang kita harus ambil dan kita harus terima. Ya. Bodybuilder kita ambil steroid, resikonya apa? Pembesaran jantung. Ya. Oke, kalau Anda bisa terima itu dan sesuai dengan result, risikonya sesuai dengan result yang Anda harapkan, take. Ya. Tapi jangan ngeluh kalau misalkan sudah ngambil resultnya gagal, terus Anda menjelekkan steroid. Lah kan ketika Anda ngambil, ini kan yang terjadi sekarang ya, dia ngambil steroid, resultnya gagal, terus dia jelekin steroidnya. Ya tapi kan ketika kamu ngambil, kamu tahu risikonya. Sama kayak orang mau lari jarak jauh, ya kamu kan nggak akan makan nasi pas jarak jauh, pasti kamu ngambil energi gel. Ketika gula darahmu nanti suatu saat gak stabil, itu adalah risiko yang kamu ambil. Harus diterima gitu. Iya, jadi semua olahragawan yang menurutku ngambil bodybuilder ngambil steroid, yang penting mereka tahu risikonya, latihan konsisten, resultnya sesuai, dan jika result itu sepadan dengan risiko yang kamu ambil. Jika kamu merasa risikonya tidak sesuai dengan hasil yang kamu ambil, ya jangan diambil. Jangan setengah-setengah gitu loh. Yang aku sulit, ya makanya aku bilang, tapi kan Mas Aji prestasinya jelas. Mas Canggih juga sudah jelas. Yang aku sayangkan tuh adalah mereka ngambil steroid terus gak latihan, nganggep wah nggak jadi. Ya udah berat. Tetap nggak bisa shortcut kan? Yes. Jadi terjawab ya, orang gede tuh bukan karena steroid doang tuh. Tempe ya. Iya. Aku tempe. Nggak. Lo yang ngomong ya. Gua nggak ngomong lo ya. Gua udah damai sama orangnya lo. Ya, lo yang ngomong lo. Nanti dibahas lagi nih. Nggak, tapi aku tuh agak netizen yang pola pikir harus diubah. Ya, kayak contoh ada orang atletis, wah steroid nih. Terus mau tak jawab, Dokter Tita neti. Betul, aku nggak bisa kalau misalkan pakai steroid terus seluruh lari kan. Tapi apakah aku menjelekkan orang pakai steroid? Jelas tidak. Itu kan pilihan hidup. Betul. Itu yang aku nggak suka netizen, ada orang keker dikit, wah steroid nih. Tak jawab, emang kalau sudah steroid pasti akan segede itu? Tidak. Steroid ini tidak meng-shortcut proses dia segede itu. Ya dia bisa segede itu karena latihan. Cuman genetik juga. Dan genetik. Cuman padatnya masa itu kan karena efek steroid, karena dia mau estetik. Ya, betul. Nah kalau kamu nggak mau steroid bisa, tapi goalnya beda. Misal kamu pengennya neti, atau kamu pengennya olahraga nge-gym ini buat bugar doang, buat calisthenics doang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah pengen estetik, ya kamu harus mendapatkan senjata perang yang sama dengan mereka dan nggak boleh dimarahin. Cuma kan pola pikir kita sempit banget ya. Benar. Itu yang bikin kita tuh, saya kadang mikir, kok lu mikirnya begini ya? Kok pemikiran lu cuma sampai situ sih? Itu lu panjangin lagi dong dikit gitu, biar kita tuh bisa ngedapetin literasi yang cukup untuk memahami gitu. Kalau ternyata steroid itu nggak simsalabim ya. Iya, gitu. nggak bisa. Ada proses gitu yang harus dijalanin. Dan mahal. Benar, mahal. Makannya dok, itu yang kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk masalah bodybuilding itu sih concern ke makan sih. Pemasukan kalori itu benar-benar harus konsisten, dan konsisten itu kan sulit ya, karena kan kita kan hidup, mungkin hari ini kita bisa konsisten, mungkin besok kita terlalu sibuk, mungkin besok sibuk banget gitu kan. Oke, besok makannya bisa kita asup semua, ternyata tidurnya nggak cukup. Iya, betul. Gitu. Itu kan yang bikin kita tuh tricky gitu. Itu yang bikin kadang tuh bodybuilding itu ngerasa terlalu sensitif hatinya kalau digoblok-goblokin. Itu wajar sih. Ya karena aku dapat POV itu dari teman-temanku yang builder. Karena aku akrab sama PT, karena kan awalku bisa lari itu karena angkat beban. Yang mereka kecewa itu adalah, kan lu juga bisa di level sekarang karena konsisten. Gak bisa tiba-tiba Timothy bisa kaya, terus tiba-tiba jatuh dari langit 2T, itu gak bisa. Apa yang dia capai sekarang itu karena proses, bukan shortcut. Bener. Nah, dan orang yang nge-gym ini rata-rata hampir yang nggak ada mayoritas yang dapat duit itu dikit. Habis duit banyak. Iya. Ngeluarin duit gitu. Habis duit banyak loh. Jadi udah dapat duit banyak, kalah lagi. Jadi makanya goblokin loh. Nah, makanya justru aku buat si Mas Timothy ini, aku kan udah bilang di podcast, kamu kalau butuh tantangan lagi, kamu nge-gym. Bisa nggak kamu segede itu? Kalau nggak bisa ya udah. Ya karena makanya aku bilang mungkin dia kepleset. Keplesetnya ya karena
ya namanya anak muda, Ya. aku pernah di fase itu, uangnya banyak, statusnya banyak, pengikutnya banyak, akan sulit untuk listen. Nah, anggap aja ini pelajaran buat beliau nih, supaya ternyata nge-gym susah ya, fansnya banyak ya, ya kamu nge-gym. Dan mereka pun aku yakin kok teman-teman PT ini pun akan memaafkan asal kamu mengklarifikasi statementnya. Loh kenapa kok mereka tersinggung? Ya karena proses 11 tahun loh. Aku baru 3-4 tahun. Terus kenapa gak tersinggung? Karena baru 4 tahun. Iya. Tapi kalau yang udah 11 tahun tersinggung itu sangat wajar. Iya. Ada yang puluhan tahun nggak tersinggung. Siapa? Nggak tahu. Tuh, lu lagi ya. Karena mungkin rambutnya gondrong kali. Wah. Makin panjang, Siapa makin lagi ya? sabar. Aja mah suka begitu dia. Tapi gede betul ya. Iya, kan maka itulah alasannya kenapa saya terlihat jahat. Ada olahraga yang aneh-aneh loh. Sekarang Timothy pernah lihat gak ada olahraga adu tampar? Oh iya. Iya. Coba dia suruh nonton. Kalau dia bilang bahwa gym itu gini, coba kamu lihat adu tampar. Iya. Itu resiko tinggi loh tuh. Iya, benar. Bisa mati loh. Dan latihannya kayak mana ya? Apa ditampar-tampar? Nah atau itu kita- lebih gila lagi kan. Tapi apakah kita sampai hati bilang wow, Goblok itu. Nggak mungkin dong. Iya, betul. Karena orang yang punya hobi masing-masing itu harus di respect. Yes. Iya. Yes. Ada yang hobinya suka nampar kali. Iya kan? Jadi kok beda lagi ya. Masa tadi belakang leher Ya. kayak gini. ya, tapi deadlift 350 coy. Iya. Diem. Males kan? Males. Males. Mm-mm. Sama kalau Timothy lihat ini hari ini ada yang membanggakan dunia. Mas Wahyu yang apa namanya dia Oh, deadliftnya iya, iya. Oh, iya, 59 kilo. Iya, bisa iya. Asia deadlift ya, rekor Asia tuh. Iya Luar biasa. biar subuh nggak apa-apa deh itu. Aku mau ngomong tadi. Nah itu contohnya. Jadi kalau kamu sudah punya duit unlimited, coba kamu sekali-sekali membangun otot atau lari itu tidak bisa shortcut. Gak bisa kamu punya duit 1 T bisa atletis kecuali kamu bisa melakukan penelitian serum Captain America. Kalau Wahyu itu kayak anomali aja dia. Kok bisa ya Pak? Itu kayak harus dibedah kayak badan itu. Wah, gede banget hamstringnya tapi Pak. Itu orang aslinya kecil. Aslinya kecil dok. Kecil. Kecil Asli banget. kecil. Mungkin kalau untuk saya seukuran lu. Hah? Iya serius. Kalau untuk Kecil. saya seukuran lu. Cuman memang udah genetiknya ya. Nah, Dia iya. dia itu kayak ya itu dia memang kayak dilahirkan Untuk menjadi kuat untuk gitu ya. menjadi kuat. Jadi tulangnya itu udah kuat, ototnya itu udah kuat, sendinya itu udah kuat. Yang squat itu ekstrim banget ya? Iya, iya. Ekstrim itu. Itu ekstrim itu. Itu ekstrim. 59 kilo bisa 3 kali Iya, iya. 3 kali BB itu ekstrim banget Iya. ya. Dan dia kayak fun-fun aja melakukan itu. Iya, dan makanya pas waktu itu beberapa kali, jadi kita kan punya event sport festival nih, dok, Indonesia Fitness Festival. Dia ikut terus ya. Dia ikut terus dan dia menang easy game itu. Easy game. Itu easy game buat RPE-nya dia. enggak 9-10. Iya, gapnya itu sama peserta yang lain Jauh. lumayan jauh, udah jauh malah ya. Dan itu enggak maksimal dia. Iya, dia easy aja. Nah, dan pas dia ke sini, saya bilang lu tempat main lu tuh bukan di sini. Iya. Tempat main lu tuh lu di luar, lu Dan untuk juara dunia. Iya, dan lu untuk mengibarkan bendera merah putih lu di luar itu possible banget. Gitu. Makanya concern lu untuk tahun depan lu harus keluar karena lu tuh bisa ngebikin orang kaget gitu. Dan bener. Hamstring gede. Itu buat Mas Timothy coba lihat tuh hamstring segede itu gak bisa dibuat sehari. Oke. Gitu. Jadi kalau aku sebagai orang yang udah pernah podcast sama dia ya, aku yakin berkat kejadian ini dia akan lumayan terbuka listening. Tapi nggak tahu apakah dia akan mengurangkan egonya untuk minta maaf. Oh iya. Terus ketemu Mas Canggih. Karena yang paling kenapa Mas Canggih? Karena yang paling kuat untuk ngedefend opini dia terakhir kayak gini cuma Raymond Chin sama Ferry Irwandi. Oke. Aku inget banget Ferry Irwandi sama Raymond Chin tuh yang bisa ngebuat dia sampai react. Oke. Ya. Nah, sekarang Mas Canggih. Dan kalau ini menurutku untuk pertama kali mungkin dia akan bisa tone down. Yes. Karena ya dia akan mulai lihat POV karena dia pernah nge-gym masalahnya. Yes. Aku tahu dia ngomong sama aku pernah nge-gym pas SMA. Makanya badannya sekarang agak gede. Oke. Kan tingginya 184. Di atasku. Ya dia juga basket, nggak mungkin dia nggak pernah nge-gym. Iya. Gitu aja sih. Nah, Iya. kalau misalkan Mas Timothy tiba-tiba datang ke sini terus tiba-tiba klarifikasi ke Mas Canggih ya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, Tapi nggak mungkin tapi kayaknya nggak mungkin sini. sih. Karena kalau untuk saya pribadi sih dok, concernnya sih sebenarnya sih nggak ke situ. Kalau untuk saya pribadi, saya sih cuman ini kan kenapa saya mungkin satu-satunya orang yang nggak kepancing sebenarnya sama gym itu goblok, gitu. Lebih kepancing sama
hal yang sudah dia lakukan, beberapa komunitas yang sudah dia lecehkan untuk menjadi isu sosial gitu. Oh, dia suka menggunakan ini ya, apa kata-kata hate speech, ngecek hobi orang lain untuk awareness. Iya, itu yang menjadi concern saya gitu. Jadi nggak masalah lo mau memainkan game attention seperti apapun, yang penting lo jangan ngecek hobi orang. Ngejek hobi orang lain, satu, dan yang kedua jangan menghina piring nasi orang lain. Itu menarik sih. Itu aja sih sebenarnya. Kalau itu udah kan, karena banyak beberapa orang tuh yang mungkin salah paham. Oh nih si Canggih pengen dia minta maaf gitu kan. Oh si Canggih pengen dia gini. Enggak, sebenarnya enggak. Itu di situ nggak penting karena saya tahu dan paham betul. Saya sudah melakukan edukasi ini udah puluhan tahun, belasan tahun. Jadi saya tahu seandainya saya nggak mereaction masalah gym untuk otak, gym untuk kecerdasan, akan ada orang lain. Pasti. Makanya saya dari video awal sampai hari ini saya nggak ada bilang kalau gym itu buat otak tuh bagus, begini, nggak ada. Saya lebih narik ini ke masalah isu sosial. Ya teman-teman dokterku malah yang respon. Nah, terus malah tanya balik ya kan. Ya memang dia beberapa kali memang nyenggol hobi orang. Bukan beberapa kali, sering kali. Sering ini kali. Malah yang terakhir yang biliar. Biliar? Dia biliar. Dia bilang daripada gua buka biliar mendingan gue coli. Gitu, daripada, karena bisnis biliar itu bisnis paling goblok. Jadi baru kemarin? Enggak kemarin. Jadi sebelum gym itu? Iya, jadi gini, just info untuk kalian semua, ini masalah gym ini sebenarnya sudah 3 minggu lalu videonya keluar. Cuman saya nggak, banyak orang yang kirim, tapi saya nggak mau reaction karena salah satu sahabatnya dia itu teman saya yang cukup dekat juga, yaitu Delonix. Oh ya, tahu. Jadi begitu dia si Timot ini ngeluarin video itu, Delonix menjelaskan, gitu kan? Dia menjelaskan dan saya komen tuh. Di videonya Delonix, untung lo kontenin ini video. Kalau lo nggak kontenin, gue sikat nih orang. Itu di video itu saya komen. Si Delonix sih cuma ketawa terus dia DM saya gitu kan. Nah di situ udah case close. Nah ternyata kenapa saya memutuskan untuk nge-reaction video ini karena disebar sama clippernya. Gitu. Jadi disebar sama clippernya. Nah clippernya ini benar-benar nyebar. Jadi kan dia ini memang punya clipper army ya. Jadi kalau dia clipper videonya dia, kalau di repost sama dia nanti dapat uang. Itu yang jadi benar-benar masif banget. Baru tahu aku tuh. Baru tahu kalau itu. Nah di situ clipper itu di reaction sama orang. Dan pertama kali yang reaction itu si Derek. Reaction video itu Derek. Cuman saya gregetan sama Derek karena isinya tuh begitu doang. Isinya tuh cuman iya deh tahu deh yang kaya, iya deh tahu deh yang begini. Enggak gitu ya harusnya untuk mereaction video seorang Timothy Ronald tuh nggak kayak gitu. Lu harus ngambil beberapa sisi. Lu mau berperan sebagai apa nih? Lu mau berperan sebagai kontra untuk menjelaskan masalah gym itu bagus buat otak, bikin pinter, bla 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 bla. Atau kontra sebagai gua bawa ini ke masalah isu sosial. Masuk. Nah, orang untuk mengambil masalah ini untuk ke isu sosial nggak ada yang berani, bos. Ya betul. Nggak ada yang berani karena di belakangnya ada HW, ada nama besar dan lain sebagainya. Kalau aku jujur nggak beraninya realistis. Ya. Secara saldo dia kalah. Aku kalau udah diadu itu kalah aku. Takuin. Ini beneran netizen kemarin ada ngomong tuh. Tirta nggak berani ngomong karena kalah susah tuh. Terus ya memang. Terus bingung mereka riak apa? Kok gimana dok? Lah ya memang. Kalau kamu adu satu ya memang gitu. Masalahnya aku udah ngomong langsung di podcast. Betul omongannya. Kalau kita ngomong adu realistis, adu saldo kalah. Tapi kalau isu sosial, ya, nah makanya kebetulan saya tuh tipe orang yang tidak nggak pernah memandang orang tuh dari isi saldonya. Jadi mau siapapun lo, ya kan? Kalau lo salah, gue gas. Gitu. Menarik nih. Nah, jadi ketika ada itu, oke, saya ambil. Dan ternyata yang bikin kaget banyak banget isu-isu yang lain tuh yang wah ini gila, ini jadi gede nih, ini parah nih, gitu. Yang biliar itu setelah itu berarti? Iya setelah itu setelah itu yang dia ngomong yang biliar tuh. Jadi tanpa lu react, ya pasti orang penggemar biliar juga akan react. Ya, cuman tetap aja ketika orang itu orang biliar itu nge-reaction, orang biliar tetap akan ngebahas biliarnya. Bukan isu sosialnya. Nah, menarik. Orang game akan tetap ngebahas GTA 6-nya. Nah, kalau saya itu ngebahas semuanya. Saya kenapa di IG saya ini bisa masif, Dok? Karena saya ngambil orang game,
ngambil penonton sepak bola yang dibilang hiburan untuk orang miskin dan ngambil masalah biliar nanti. Iya, Itu menarik. yang Isu sosial. Itu emang karakter. Ya, itu yang bakal bikin jadi rame gitu. Kalau aku menjelaskan yang soal telepon sama Om DC Ya. yang branding, emang dia pernah ngomong sama aku bahwa memang yang brandingnya dia bentuk di medsos emang seperti itu, Ya. sengak kayak peng-peng rambut pink tapi lebih ekstra aja. Karena mungkin saldonya lebih ekstra. Ya, emang sulit. Jadi ini realistis buat teman-teman anak muda ya. Jadi ini hikmahnya. Orang kalau mendapatkan uang terlalu banyak di awal memang akan seperti itu. Dan itu adalah inevitable. Jadi tidak bisa dicegah. Prinsipnya akan memandang segala sesuatu dari profit dan tidak. Oke. Ini aku menjelaskan POV, bukan Iya, mewakili ya. Iya. Jadi kenapa kok akhirnya tumbuh statement itu? Karena aku baca tuh, ada buku yang aku baca bahwa prinsip manusia itu dibuat berdasarkan banyak proses. Ada yang buat prinsip berdasarkan family, Yes. pasangan, wife. Jadi kalau family itu kalau ada hal dia akan membuat keputusan berdasarkan apa yang keluarganya rasakan. Oke. Kalau pasangan dia membuat keputusan berdasarkan pasangannya. Iya. Nah, yang dia ini yang dialami adalah money dan profit. Oke. Nah, jadi dia memandang segala sesuatu itu berdasarkan dari profit dan money. Apakah hal ini secara profit realistis atau tidak? Ya. Ya kalau bagi dia tidak, dia akan anggap goblok. Nah, that's it the reason kenapa orang dia nganggap kenapa Jim bagi dia goblok? Karena mungkin yang dia rasakan orang spending buat PT, suplemen, Ya. steroid, Ya. berjelasan juta bahkan puluhan juta hanya demi otot. Nggak realistis kan secara Yes. uang. Maka dia nganggap itu goblok. Ya. Nah, untuk orang yang levelnya udah kayak 30-an ke atas, prinsip itu akan berganti pada self center. Apa yang menurutku membangun aku akan menjadi temanku, yang tidak membangun kita singkirkan. Sampai akhirnya akan di titik level dia akan menjadi prinsip base. Jadi kita akan menimbang-nimbang baik buruknya sesuatu, mudaratnya terlalu banyak apa enggak, baru kita tinggalkan. Nah, levelnya Timothy itu baru memandang sesuatu berdasarkan money dan profit game. Oke. Itu alasan kenapa dia bilang biliar bla 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 bla. Ya. Karena dia mikir waktu yang dihabiskan buat biliar bisa dijadikan buat Coli. Tadi katanya coli. Benar sih, Dok. Iya kan? Benar, Dok. Goblok lu. Jadi inilah makanya kapan nanti Timothy akan upgrade prinsip base ya? Mungkin dengan kejadian yang dialami oleh Jim Bruce ini melawan Jim Bruce ini akan membuat dia sedikit oh ternyata pendapatku ganggu orang ya. Nah, itu yang aku harapin tuh justru bukan dia merubah minta maafnya, tapi aku harapin adalah dia sedikit membuka POV orang. Ya, betul. POV dan kenapa kalau kita khawatir apakah aku anggap Timothy panutan ya untuk mencapai level dia tuh sulit, aku apresiasi itu, maka itu aku omongin, tapi dia harus tahu bahwa pengikutnya dia sangat banyak. Yes. Dan dia harus menjelaskan ke pengikutnya bahwa untuk mencapai level saya itu susah loh, Ya. susah loh. Jadi kalau dia mengajarkan A sampai Z itu orang bawahnya akan ngikut. Iya. Aku suka penjelasan dia yang AI bahwa AI itu bisa jadi dua mata pedang. Kalau kita belajar dengan baik itu akan menjadi teman kita, Yes. kita bisa kaya raya. Tapi kalau dia menjelaskan AI ini terkendalikan jadi musuh kita jadi ancaman. Nah, itu benar. Tapi pendapat dia yang soal Jim ini memang kuakuin itu udah di luar ranah. Memang kebetulan keceplosan dan akhirnya ketemu host yang pas, ya dia tambah. Membabi buta ngomong. Oh iya ya, tapi kalau menurutku dia akan lebih bijak. Kita nggak tahu ya ke depannya. Aku malah penasaran endingnya ini yang Jim Bruce ini akan kemana? Yes. Akan kemana? Ini penasaran. Apakah dia minta maaf? Apakah dia menghilang? Atau dia nganggap ini let it go? Atau malah kasusnya yang lain orang-orang yang benci dia akan tambah muncul? Aku nggak tahu. Tapi Ya, aku ya. berharap sih. Aku berharap pribadi sih dia lebih ke klarifikasi biar case close karena capek. Itu ada kemungkinan. Kalau menurutku sebagai orang kenal dia, kemungkinan karena dia udah usia 25-26, kayaknya ini untuk pertama kali dia mungkin akan membuka pikiran. Feeling ya. Dia kan banyak orang bilang nggak mau minta maaf, tapi kayaknya aku punya feeling sebagai orang kenal dia, kayaknya dia akan mungkin klarifikasi dan menarik statementnya. Iya. Sangat mungkin terjadi. Benar-benar. Karena untuk saat ini ya saya juga awal tuh nggak, saya pikir kan masalah konten ini cuman konten hari-hari ya, Dok ya. Iya. Ini cuman konten hari-hari lah, nggak akan bertahan lama atau gimana. Tiba-tiba, deng, wih kok jadi begini, deng, lah kok begini, lah Iya. kok gue sekarang biasa. Saya tipe orang yang concern banget tidur jam 12 paling malam tuh harus tidur, Dok. Nah sekarang? Sekarang tuh pas ada gini jam 4 pagi, jam 3 pagi gitu. Bukan karena takut si Timothy nyaut boxingnya ya, call outnya ya, bukan ya. Ya, itu jelas. Ya kalau secara otot
Jauh sih emang. Iya, saya nggak takut ya kalau masalah itu karena saya tuh tipe orang dari dulu zaman SMP itu udah suka berantem, Dok. Berantem di jalan atau apa. Kelihatan kok. Iya. Karena menurut saya tuh laki-laki berantem pukul-pukulan, pulang bonyok, mimisan itu bukan sesuatu hal yang besar kalau buat saya gitu. Tapi ini ada hal yang lain gitu. Kayak wow, kok jadi begini gitu kan. Itu yang ngebikin saya banyak berpikir, gile nih, ini kemana? Saya juga sama, Dok, berpikir endingnya bakal kayak gimana nih gitu. Iya, aku sih kan banyak orang bilang dia nggak akan narik statement. Aku sih malah akan plot twist, kayaknya dia pertama kali bisa narik statement. Tapi mungkin ini buat Timothy kalau lihat dan pengikutnya, apakah tolong jangan memandang bahwa orang yang menarik statement tuh kalah dan menang. Ya. Gak semua tuh tentang kalah dan Benar, menang. benar. Ini bahkan mungkin akan menjadi cerminan kedewasaanmu kalau kamu narik statement. Orang akan menganggap, oh ternyata kamu bisa mengakui salah ya. Orang akan lebih respect. Iya. Kalau dia nonton ya. Benar. Tapi kalau malah dia bisa rebranding kalau kayak gitu. iya, bisa rebranding dengan baik. Ini bisa jadi. Tapi kan yang aku bilang pengikutnya malah bilang ini menang dan kalah. Ini bukan soal menang dan kalah, wahai pengikut-pengikut tim. Iya. Orang yang menarik statement itu bukan kalah, bisa berarti dia menuju dewasa. Gak mungkin dia pegang prinsip A terus sampai mati kecuali tim bola. Iya. Tapi memang hidup saya ini untuk 1 minggu terakhir ini kayak nggak seminggu sih, 5 hari terakhir ini kayak roller coaster, Dok. Untuk di video pertama itu saya nggak ada masalah sama sekali. Video yang paling jeblok yang mana ya? Yang pertama, yang reaction pertama. Oh tuh aku lihat tuh masuk TL. Itu yang itu saya tarik ke isu sosial tuh. Yang siapapun elu, seberapa kaya pun elu tuh nggak boleh menghina hobi orang lain. Itu bagus itu. Nah itu video pertama itu yang kenceng banget. Dan untuk di video kedua itu saya rada takut kalau dia ini langsung minta maaf atau klarifikasi. Loh kenapa? Kalau dia langsung minta maaf dan klarifikasi, kelar nih semua. Gitu. Selesai dong. Selesai dong huru hara ini semua selesai. Dan di video ketiga ternyata nggak ada minta maaf nih. Nggak ada minta maaf, nggak ada reaksi. Dia cuman kalau ngeliat story ya, dia ngeliat story gitu kan. Tiba-tiba nggak ada minta maaf, nggak ada reaksi. Saya itu beberapa anomali muncul ya kan. Wah ini jadi gede nih. Ini jadi gede nih. Ini gila deh. Tapi feelingku dia untuk pertama kali akan narik sih. Iya. Kalau itu sih saya ibaratnya saya kan beberapa kali berurusan sama orang yang punya cukup uang yang banyak, status dan arogan. Oh iya. Dan saya tuh ya ibaratnya gue tuh kryptonite lo semua. Orang punya duit, arogan, punya status, kryptonite lo tuh gue. Jadi gue tuh gak masalah sama status lu sama uang lu gitu kan. Kalau masalah nyali gua nggak masalah, dan masalah energi gue cukup banyak. Cuman gua nggak pernah yang berurusan sampai sebesar ini. Itu alasan kenapa dulu aku nggak mau lagi jadi Tirta Rambut Pink. Oke. Karena apa? Karena ini point of view-nya. Karena kita nggak tahu di medsos, mungkin followernya jauh di bawah kita, tapi secara power dia di atas kita. Yes. Power ini kan bukan hanya soal uang, karena pada saat itu kita memandang power kalau nggak status, jabatan, uang. Bisa jadi powernya adalah prinsip. Orang yang nyalinya tuh unlimited, itu berat kalau dilawan terus. Kita yang akan kalah. Nah dari situlah aku mulai membuka POV bahwa ya ini gelas nih, ini gelas. Kalau ini POV ini aku analoginya sejak itu yang berubah adalah gelas ini dipandang dari sisi sana, nih dia akan melihat, wah nih gelasnya ada ininya, gagangnya. Orang yang dari sini lihat nggak ada, tulisannya green latte doang. Padahal dia memperdebatkan gelas yang sama. Nah di saat aku rambut pink, aku memegang teguh yang ini. Aku bilang yang ini sampah semua. Yang akhirnya blunder buatku. Dari situlah aku mulai belajar. Ya semoga aja si Timothy juga seperti itu. Aku cuma lihat dia nih, anjing ini Tirta Rambut Pink lebih parah ternyata ya. Aku pikir cycle Tirta Rambut Pink itu akan selesai di aku doang. Ternyata ya orang lain ada yang melakukan itu dan lebih ganas. Jadi ya fame itu kadang membutakan. Apapun itu, kamu sesukses apapun, kalau udah dibutakan fame harus agak hati-hati, harus hati-hati. Dan aku berdoa sih ini biar cepet kelar ya. Tapi aku ada efek positifnya loh. Efek positifnya semua orang yang react dia, orang-orang yang aku nggak tahu flexing, piti-piti ternyata yang di luar Jawa ngeri-ngeri coy. Ngeri-ngeri. Gede-gede cok. Gede ada yang kemarin aku kenal tuh dari Bali namanya Mas Haris. Gede banget badannya, larinya kenceng kali. Tuh flexing namanya Mas Haris, dia PT-nya Fitness Plus. Gede banget badannya, gede banget untuk seukuran aku ya. Terus larinya kenceng kali. Wah dari sini
Cuk, gara-gara dia malah keluar semua orang-orang seremnya. Nah ini yang buat yang kau lawan nih orang-orang kayak gini semua nih. Gede-gede itu kan. Ya takutnya kan kita nggak tahu di masa yang akan datang ya. Moga-moga sih kelar. Coba tak akui Bang Cagi memang energinya luar biasa ya. Gak bisa gitu hidup damai. Melihat wah suplemen nih nak kali. Gak bisa damai duduk tenang. Wah ini orang energinya luar biasa nih. Tak itu. Terus dari situ aku bilang, ini kayak pas masa muda suka gelut ini kayaknya. Kalau aku capek. Capek aku capek bukan lawan Timothy, lawan barisan pendukungnya. Capek. Ya kalau barisan pendukung, wah itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak itu. Satu hari itu saya ngecas HP sampai 3 kali, Dok. Itu yang saya blok datang lagi akhirnya saya capek ngeblok, akhirnya saya react. Ya udahlah. Gue pilih satu-satu loh ya. Iya. Energinya dia tuh banyak. Bedanya kita bertiga itu adalah aku kalau lihat gitu udah di level capek. Capek makanya aku udah mikir nih, kalau aku react aku bisa, tapi aku gak sanggup lawan. Aku ini. Yeah. Kenapa gak react? Aku gak sanggup lawan barisan pendukungnya. Gak sanggup aku. Capek. Karena bisa komen itu 90% isinya pendukung dia semua. Dan itu capek. Jadi mending aku mingkem karena aku gak memiliki energi sebagai itu. Wah saldo, satu saldo kalah. 2 kalah pendukung. Kalah pendukung. Lebih baik aku menghadapi 1 juta pendukung MU daripada 1 juta pendukung Timothy. Berat. Pendukung dia tuh berat kali lah. Iya. Nah makanya energimu tak akui. Hebat ya. Dia baterainya kenceng. Kita akuin kan. Mas Haji aja kan biasa aja. Wah ini energinya. Kalau dia tukang mancing doang sebenarnya, Dok. Ini dia tadi mancing-mancing aja. Yang tempe itu. Iya. Yang tempe yang tua nggak nyaut itu kan nyinggung Adera dia sebenarnya tuh. Aku nggak ngomong. Itu nanti jeblok loh. Tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Dia mah begitu orangnya. Semprol ya mungkin. Tapi gede badannya. Kayak males kan. Jadi iyain aja deh udah. Tapi ini menarik ya, berarti dah tahu POV masing-masing, setidaknya netizen tahu oh kenapa ya Tirta ngaku udah kalah secara energi, kalah secara saldo, udahlah kalah, ada orang lain yang udah mewakili, yang mana itu dirimu. Secara saldo kalah tapi nyalinya unlimited, energinya banyak dan penjelasannya logis. Secara otot lebih jadi udah. Tapi kalau misalnya lu tiba-tiba saldonya sama gimana? Nggak berani juga. Ototku soalnya belum segede dia. Oh. Jadi selain saldo otot juga. Otot, aku ya ototku belum sebagus Mas Canggi. Nah masalahnya kalau Timothy didebatin Canggi, secara otot kalah, nyali kalah, pemikiran kalah, secara umur juga kalah. Umurmu 36 ya? Iya, udah beda 10 tahun kan. Secara pengalaman, experience boleh kalah saldo, tapi experience udah menang 10 tahun. Gitu. Tapi bijak banget sih lo, Dok. Ya sekarang. Iya. Tapi aku ada di level Timothy itu dulu di tahun 2017 sampai 2020. Aku pun berubahnya gara-gara kepantek orang di Twitter. Ketemu orang kayak Bang Canggi tapi di Twitter. Oke. Gimana cerita itu dulu? Pas aku kena itu, aku mulai keluar. Ada satu netizen tuh fake account. Dia nekat DM bahwa lu tuh pinter dulu tapi annoying banget nyet gituin. Terus lu tahu kenapa seorang membenci lu? Itu dia ceramah banyak banget di Twitter. Karena lu nganggap semua orang tuh salah nyet gitu. Terus akhirnya aku pertama kali react, coba jelasin, tertarik POV. Ya lu memandang kacamata tuh cuman baik dan benar dan salah, kalah dan menang, blok kalah. Masalahnya lu tuh gak pernah mendengarkan POV orang lain. Kalau satu orang benci lu itu wajar. Oke, hater. Masalah yang benci lu baik banget, berarti kan yang salah ideologi lu. Iya, betul. Itu ngena di gua. Ngena beneran ngena abis itu benar. Galau, gue jarak jauh, stres tuh. Gue jarak jauh ketemu orang-orang yang akhirnya kita tahu. Dulu aku memandang orang tuh statusnya dari akademik atau tidak, baik dan salah, menang dan kalah. Ternyata di jalanan tuh aku ketemu orang-orang yang tidak bisa dinilai pakai uang. Yang nolong aku kan orang yang tidak. Dari situ aku melihat, oh ternyata semua orang punya peran masing-masing. Baru POV-ku yang dulu gini, aku bisa baru melihat. Nah manusia itu bisa berubah prinsip hidupnya kalau ada live event. Nah kita nggak tahu seberapa besar live event terjadi hari ini untuk mengubah POV-nya si Timothy. Dan menurut gua Timothy itu untuk saat ini Timothy itu belum bahaya karena dia belum humble. Itu kalau menurut gua ya. Tapi kalau dia udah jadi orang yang humble, ini orang bahaya banget, apalagi di Indonesia ya. Ya dengan saldo sebanyak itu. Yes, karena di Indonesia ini orang itu sulit banget untuk menentang orang yang humble, selagi pun dia salah. Dan gampang dimaafkan. Yes.
Oh, sama satu lagi. Aku tanya sama temenku yang public speaker. Timothy itu ada bakat menjadi ideolog. Jadi dia itu bisa mengajarkan ideologinya dia ke pengikutnya dengan gampang. Yes. Nah, orang kalau punya saldo banyak, ideolog dan humble itu berat. Woi, makanya Berat. saya bilang untuk saat Jangan ini, humble dulu. Jangan humble dulu. Gue belum selesai ya malu. Ya, jadi ada yang namanya tuh temanku yang bilang dia sekarang kerja di salah satu badan ya gede, terus aku ngobrol sama dia, yang ditakutkan banyak orang tuh adalah ideolog. Yes. Ideolog tuh dia punya ideologi dan dia bisa mengajarkan ideologi ini ke pengikutnya atau followernya atau temannya dengan bagus, sehingga orang ini bisa membela dia mati-matian. Ya. Dan apalagi kalau dia humble dan berduit, Iya. itu bisa tambah gila ideologinya. Oh, iya. Nah, kayak Andrew Tate itu ideolog. Ya. Ideolog, pengikutnya maka membela dia mati-matian. Iya. Nah, dari situ aku tahu, oh kayaknya berarti Timothy itu belum sadar dirinya tuh ideolog. Ya. Nah, kalau dia humble lalu iya sih menakutkan sih. Iya, itu serem lu, itu ngeri lu. Wah, itu ngeri banget. Ya, ideolog yang humble tuh sangat menakutkan. Iya, ngeri banget. Lu salah pun Iya, orang akan bela lu mati-matian dan gak ada orang yang mau nyerang lu, dan gua akan sendirian. Orang kayak saya tuh iya. akan sendirian. Iya, iya, Kayak benar, sekarang saya kumpulin dari komunitas game, komunitas pencinta bola, komunitas biliar, semua ngumpul nyerang lu, kelar lu. Iya. Gitu kan. Seandainya mereka nggak nyerang lu, nggak kena, mereka kan nyerang lini-lini bisnis lu tuh. Kelar lu di situ. Lu diceramain sama netizen, diceramain sama partner bisnis lu gitu. Iya, Tapi iya. ketika lu humble, Ya, berat. orang kayak gue tuh nothing. Iya, iya. Gitu. Iya. Karena Aku nggak, paham. iya nggak akan ada yang mau bantu gua untuk nyerang lu gitu. Ah iya, itu logis itu. Iya, itu luar biasa itu. Ya, ya kita lihatlah endingnya kayak apa. Aku juga penasaran. Nah, Iya. Penasaran nonton ya. Nggak mau join. Mas Aji juga penasaran nonton apa join? Nonton doang. Nonton. Apakah dia kesini? Apakah lu kesana? Ya itu antara dua pilihan itu. Kalau menurutku feelingnya kalian berdua akan ketemu. Feeling kuat nih. Kalian berdua akan ketemu. Ada yang jembatani. Ada yang jabatan nih pasti antara lu yang ketemu dia di podcast orang lain atau lu ketemu dia off the record atau dia datang ke sini. Pasti antara tiga itu. Tapi Oke. off the record juga nggak apa-apa. Tapi abis itu lu kontenin. kalau gue sih intinya sih sebenarnya fokusnya tuh sebenarnya cuma narik ini untuk menjadi isu sosial. Sebenarnya itu doang. Ketika ini sudah menjadi isu sosial dan ini sebenarnya saat ini tuh udah 90% kerjaan gue beres. Untuk saat ini gitu. Udah selesai udah. Nah, cuman kan mungkin ada pihak-pihak lain yang lanjut ngompor terus gitu kan. Nah, itu yang ngebikin gue sebenarnya ya bingung karena gue cuman pengen ya ngebawa ini ke isu sosial, udah itu aja, dan ini udah terjadi kan. Dan itu udah bener sih. Maksudnya yang gue dapat point of view adalah sekaya apapun lu ya lu jangan nyenggol kesukaan orang lain. Yes, karena itu bahaya. Karena hobi itu kan nggak bisa dinilai pakai uang. Ya, mungkin kemarin lu ketemu sama komunitas game yang cuman bikin satu hari ribut, abis itu selesai gitu kan. Nah, sekarang lu nyenggol orang yang punya energi yang banyak gitu kan. Ya apes. Kebetulan di fitness ketemu gua itu. Dan di netizen juga harus tahu bahwa ini bukti bahwa orang yang angkat beban di Indonesia itu sangat banyak. Ya, betul. Kebetulan mereka nggak flexing aja ototnya. Ya, Tapi dengan kayak gini kan Anda tahu bahwa orang yang angkat beban di Indonesia itu akan semakin banyak karena sudah tahu pentingnya otot kayak apa. Yes, betul. Kebetulan kalau aku menggunakan otot buat bugar, ini buat strongman, Ya. lifter, power, dan dirimu buat builder ya menurutku nggak salah semua. Yes. Orang tuh harus angkat beban. Tapi kalau kamu bisa menganggap ya makan tuh kan sama kegiatannya. Ya. Mengatakan makan bodoh dan si bodoh tuh sebenarnya dua hal yang sama. Ya. Karena melakukan kegiatan yang sama. Ya. Gym tuh bukan kegiatan bodoh, kurang tepat kalau dibilang itu. Mm. Boros malahan. Boros nyuk beneran. Udah boros. Kadang bete kok hari ini PR gak pecah-pecah. Frustasi loh. Ada di fase itu frustasi kayak nambah 2 kilo aja tuh gak nambah beban 2 kilo tuh gak bisa ya. Padahal cuma 2,5, padahal kita udah deng. Ya. Kok ini dinaikin plate-nya gak bisa. Salahku apa? Harus kita salahnya apa ya gitu. Kadang bisa turun, tiba-tiba Oh iya, angkatannya turun, lebih Terus- stres lagi. Terus besoknya tiba-tiba cedera. Nah. Aku udah cedera tuh deep. Jadi pas deep nambah plate 40. Wih. Itu tahun 2024. Ada video TikTok. Remuk tar tier ligamen. Setengah tahun nggak bisa nambah. Muscle up aja nggak bisa gara-gara itu bunyi pasti. Itu kan frustasi sendiri. Iya. Nah, itu yang kulakuin itu. Ya kita lihat. Ini penasaran aku tapi. Gila sih Mas Canggih, Bang. Kita akuin ya. Fair ya, berarti deal ya. Berarti Mas Canggih itu emang energinya. Kita lihat ini akhir. Yang penting sih lu jangan jadi Apa tuh? pion aja, bro. Nah, aku juga pesen itu. Iya. Jangan jadi pion yang mau dikorbankan, dimanfaatin.
lawan-lawannya dia. Ya sebenarnya itu yang gue pikirin Hati-hati. sampai jam 4 pagi. Itu. Jadi yang gue Setuju, kan? pikirin jadi yang gue pikirin sampai jam 4 pagi itu sebenarnya itu. Aku takutnya kamu tuh ada nanti orang yang jadiin kamu pion. Padahal Iya. urusannya cuman A jadi pion, terus ketika pion ini kamu bermasalah dasar orangnya cabut gitu aja. Ya. Jangan sampai jadi pion. Yes. Gua kok jadi merinding pas begini. Soalnya aku yakin orang kayak tim itu, aku nyebutnya Timmy ya. Orang kayak tim itu pasti lawannya kan sangat banyak dan hanya menunggu momen. Iya, Nah iya, kebetulan dia agak terdesak karena kau nih. Nah ini pasti kamu akan dimanfaatkan orang-orang ini menjadi pion. Iya. Nah itu jangan sampai. Harusnya kalau aku jadi kau, ya kau kalau urusan sama Timmy ngomong aja sendiri gitu. Karena kamu ini udah well sekali caranya. Kalau sampai jadi pion, yang kita takutin ya ketika urusannya beres kamu selesai gitu aja. Bla 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 started following you. Bla 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 started following, pas lihat gila ini komisi berapa nih? Ini gimana nih? Ini Takutnya itu toh. DM tung. Orang-orang kan anjir akhirnya Tirta riaknya di sini. Nah. Karena lebih jelas 3 orang berbeda kan. Ini Yeah. ukuran badannya jelas. Jadi kalau mau tahu ini adalah strongman, lebih fokus di endurance, lebih fokus di builder. Nah, beratnya sama, ototnya beda. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman mau olahraga, strongman jadi kayak beliau, bodybuilder kayak beliau, saya yang endurance hybrid. Nah, setelah memilih jadi kayak apa? Ini podcast paling seimbang. Oke guys nih, itu dia react-nya dari Dokter Tirta soal Timothy gimana. Ada Mas Canggi juga yang lagi bingung. Dan Mas Tapi Aji yang roasting orang. Tapi hati-hati sih, kita sebagai temen bro, hati-hati lah. Ya. Iya, aku juga. Aku udah ngadu kalau yang Kalau ini, dari ceritanya kan ya. ya gitulah. Hati-hati yang manfaatin aja. Ya. Aku yakin Bang Jangki akan bijak lah bisa membedakan temen yang baik beneran sama orang yang datang di momen ini terus nanti ketika kamu kena masalah malah dia yang Yes. cabut. Itu dia untuk Dokter Tirta. Thank Thank you for for coming. jauh-jauh dari Waduh, Jogja. Thank you banget. Semoga Mas Aji cepat sembuh. Abis ini masuk lagi. Ini mau balik lagi, udah gak tahan. Intinya apa? Segede apapun ototmu kalahnya sama virus. Benar. Demam. Aduh. Oke guys, kita tutup aja ya. We close this.